أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ikhwati al-Aizza, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita melanjutkan ta'liq ala kitab Umdatul Ahkam. Dan sekarang kita akan masuk pada bab salat istisqa. Naqal al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di kitab Umdatul Ahkam bab salat istisqa. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa yusalli rak'atayn. Dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya yastasqi untuk melakukan salat istisqa. Fatawajjaha ila al-qiblah, kemudian beliau pun menghadap ke kiblat. Wa hawwala ridaahu, kemudian membalik rida selendangnya atau pakaian bagian atasnya. Wa yusalli rak'atain, kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat jahara fihi bil qiraa'ah, dengan menjaringkan bacaannya. Wa fi lafdhin fil musalla, dan itu dilakukan di musalla. Bab yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala bab salatil istisqa, bab tentang salat istisqa. Dan salat istisqa ma'ruf termasuk salat-salat yang disyariatkan di dalam Islam. Termasuk salat-salat yang disyariatkan di dalam Islam. Dan salat istisqa itu sendiri adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan dengan mengharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dengan mengharap Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan dengan tata cara salat Idain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat nas-nas yang datang dari Nabi SAW terkait dengan istisqa, istisqa itu ada 3 macam. Istisqa itu ada 3 macam, 3 cara. Yang pertama, salatu rak'atain wal khutbah. Salat 2 rakaat istisqa dengan niat untuk memohon hujan, dan setelahnya khutbah. Dan khutbah tersebut tujuannya juga untuk mengharapkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi salat 2 rakaat istisqa, kemudian setelahnya khutbah. Yang kedua, doa di dalam khutbah. Doa di dalam khutbah, doa untuk memohon hujan di dalam khutbah. Ini juga namanya istisqa. Dan itu jelas sekali di dalam hadis yang nanti akan kita pelajari terkait dengan Sulaim al-Ghatafani yang datang masuk ke masjid, kemudian meminta kepada Nabi SAW berdoa agar menurunkan hujan. Adapun yang pertama tadi, ini masuk atau dalilnya adalah hadis yang sedang kita pelajari ini, yaitu hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Muzani. Kemudian yang ketiga, doa meminta hujan, laisa dakhil as-salat wala fil khutbah. Tidak dalam salat juga tidak dalam khutbah.
Tidak dalam sholat, juga tidak dalam khutbah. Jadi murni doa minta hujan. Ini juga masuk dalam kategori macam-macam istisqa. Jadi istisqa yang pertama sholatul rakaatain talaban lis-suqya wal khutbah. Salat 2 rakaat dengan mengharap Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan, demikian juga khutbahnya. Yang kedua doa di dalam khutbah seperti dalam hadis yang nanti akan kita pelajari. Dan yang ketiga doaun lil istisqa mah, doa khusus untuk meminta hujan, tidak dibarengi dengan sholat, juga tidak dibarengi dengan khutbah. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memohon hujan, untuk meminta hujan. Jadi kalau dilihat dari kalimat ini, maka sebab salat istisqa sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, imma li qillatil matar, bisa jadi karena sangat sedikit hujannya, akibatnya untuk mendapatkan air kesulitan. Daerah-daerah banyak yang kekeringan. Ketika banyak area-area yang kering, sulit untuk mendapatkan air karena lama tidak hujan, maka disyariatkan untuk sholat istisqa. Atau para fuqaha rahimahullah taala juga menyebutkan ghair al-uyun, mata airnya sangat dalam sekali sehingga sulit untuk mendapatkan air. Mata airnya sangat dalam sekali sehingga sulit untuk mendapatkan air. Dalam kondisi ini juga disyariatkan untuk istisqa. Jadi istisqa boleh jadi karena liqillatil matar, karena memang sudah lama tidak turun hujan sehingga gersang, panas, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, hewan-hewan banyak yang kehausan mati dan lain sebagainya. Kebutuhan masyarakat terhadap air pun sulit untuk didapat. Alhamdulillah kita di negara tropis sangat banyak sekali hujan. Coba tengok orang-orang yang tinggal di area gurun pasir yang hujannya setahun bisa dihitung dengan jari. Ketika mau masuk musim dingin, mereka perlu istisqa supaya turun hujan. Paling hujan setahun 5 kali, 6 kali, 4 kali, dan sangat bisa dihitung dengan jari. Sehingga ketika tidak hujan sekali sangat terasa. Tidak hujan lama sampai setahun sangat terasa efeknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga sebab disyariatkannya untuk sholat istisqa karena kedua. Yang pertama liqillatil matar, karena memang sudah lama sekali tidak turun hujan dan masyarakat sulit untuk mendapatkan air, atau karena ghair al-uyun, karena memang mata air yang terlalu dalam sehingga sulit masyarakat untuk mendapatkan air. Mata air yang tadinya biasa mengalir menjadi kering, sumur pun kering, dan ini banyak terjadi di sebagian negara demikian. Di dalam hadis tadi, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk istisqa, beliau melakukannya di musalla. Dan musalla di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 macam. Yang pertama adalah musalla al-Id wal istisqa, musalla untuk mengerjakan sholat Id. Yang dimaksud dengan musalla itu tanah lapang yang khusus digunakan untuk sholat. Tanah lapang khusus digunakan untuk sholat-sholat yang seperti Idain, demikian juga istisqa. Ini tanah lapang yang dimaksud. Jadi bukan hanya sekedar lapangan seperti yang banyak difahami oleh sebagian orang, itu tidak sesuai dengan sunnah. Jadi sunnahnya adalah musalla tanah lapang yang disiapkan memang khusus untuk sholat Id atau istisqa. Tentu ada ada temboknya sehingga beda antara musalla dengan yang bukan musalla. Yang kedua adalah musalla janaiz.
Yang kedua, musallal janaiz, yaitu musalla tanah lapang yang dikhususkan untuk digunakan sholat jenazah. Dan di zaman Nabi SAW ada dua musalla ini. Untuk sholat istisqa, Nabi SAW dan para sahabat melakukannya di musallal Id, musalla yang digunakan untuk sholat Id. Kharaja Nabi SAW yastasqi. Nabi SAW keluar ke musalla untuk memohon hujan. Karena saat itu terjadi paceklik panjang, lama tidak turun hujan, banyak pohon kurma yang mati. Fatawajjaha ila al-qiblah, maka kemudian beliau menghadap ke kiblat. Wa hawwala ridaahu, kemudian beliau balik pakaian bagian atasnya. Rida itu sebagian orang menyebutnya dengan selendang, karena sebagian masyarakat menggunakan pakaian dua lembar. Yang bagian bawah disebut dengan izar, yang menutupi area badan bagian bawah. Kain yang menutupi area bagian bawah disebut dengan izar, sarung bahasa kita ya. Dan yang bagian atas itu disebut dengan rida, Yang bagian atasnya dibalik oleh Nabi SAW. Apa makna dari penggunaan atau pemakaian pakaian bagian atas yang terbalik? Itu sebagai bentuk optimis dan berharap Allah Azza wa Jalla akan merubah keadaan yang tadinya hujan itu sangat jarang turun menjadi banyak turun hujan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak membahayakan. Fahawwala ridaahu wa shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat dengan tata cara yang tadi sudah kami sampaikan, sama dengan tata cara salat Id, sama dengan tata cara salat hari raya. Wa jahara fihi ma bil qiraa'ah, dan Nabi SAW menjaharkan, karena ini salat nahariyah wa jamaiyah, salat sifatnya jama'i yang dikerjakan di siang hari, sehingga dilakukannya dengan jahar, seperti sholat Id, sholat Jumat, dan juga yang lainnya. Dan bisa bermuayyan karena memang ada sebab tertentu. Dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, masyru'iyatu salatil istisqa inda adamil matar atau qillatihi, disyariatkan untuk melakukan sholat istisqa pada saat terjadi kekeringan atau jarangnya turun hujan. Yang kedua, la sabila li talabil matar illa bil istisqa fil Islam. Di dalam Islam yang disyariatkan pada saat terjadi kekeringan, sedikitnya hujan, adalah istisqa. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang kalau kemudian terjadi paceklik panjang, kekeringan yang panjang, justru masang sesaji, atau misalnya menyembelih kambing atau menyembelih kepala kerbau ditanam di mana, ini kesyirikan yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Islam sudah mengajarkan cara tertentu yang terbaik pada saat terjadi kekeringan atau jarangnya hujan, dengan istisqa, dengan memohon hujan dengan salah satu dari 3 cara tadi. Boleh dengan doa khusus meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya pribadi ataupun di dalam pertemuan ataupun pada saat kajian dan sebagainya. Yang kedua, doa di dalam khutbah untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan hujan. Kemudian yang ketiga, salatun wa khutbah, yaitu salat 2 rakaat dan dengan khutbah yang dilakukan setelah salat 2 rakaat. Ketika terjadi paceklik panjang, kekeringan yang panjang, jarangnya hujan, Islam mengajarkan kita untuk melakukan salat ini, bukan melakukan kesyirikan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kalimat fatawajjaha ilal qiblat,
masyru'iyyat tawajjuh ila al-qiblah athna al-istisqa, disyariatkan untuk menghadap kiblat pada saat berdoa, baik itu minta hujan ataupun yang lain, baik itu meminta hujan ataupun yang lain. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, masyru'iyyatu tahwilil rida, disyariatkan untuk membalik rida pakaian bagian atas pada saat selesai dari sholat istisqa sebagai harapan agar Allah Azza wa Jalla merubah keadaan yang tadinya jarang turunnya hujan menjadi Allah Azza wa Jalla menjadikan banyak turunnya hujan yang bermanfaat. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, anna salat al-istisqa takunu jahriyah, bahwasanya salat istisqa itu dengan jahar, suaranya, suara sang imam dinyaringkan. Kemudian yang terakhir, al-masyru' fi salat al-istisqa an takuna fi al-musalla, disyariatkan pada saat melakukan salat istisqa tempatnya di musalla. Apa yang dimaksud dengan musalla sini? Tanah lapang yang disediakan khusus untuk sholat Id atau untuk sholat istisqa. Jadi bukan lapangan atau bukan hanya sekedar tanah terbuka. Makanya hukum musalla ini hampir sama dengan hukum masjid. Ketika ada wanita yang haid, maka tidak perlu boleh masuk ke area sini. Sedangkan lapangan mau haid mau bukan haid bisa saja masuk ke area tersebut. Tapi musalla tidak boleh untuk ada wanita yang masuk ke tempat tersebut. Oleh karenanya di dalam hadis tentang sholat Id, wala yaqrabanna musallana, dan wanita haid tidak boleh mendekat ke musola kami.